gozaimasu, minasan. O genki desu ka? Watashi no namae wa Salsabila Meotia desu. Saya dari kelompok 7 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai performing arts, baik yang modern maupun yang tradisional di Jepang. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai pengertiannya dan kabuki. Hai, minasan ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Dara desu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang performance art tradisional Jepang, yaitu Noh dan Bunraku. Aurelia Vanessa dari kelompok 7. Di presentasi ini saya akan menjelaskan tentang idol dan cosplay. Pengertian. Seni pertunjukan atau performance art adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Biasanya, suatu pertunjukan melibatkan 4 unsur seperti waktu, ruang, tubuh si seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Seni pertunjukan adalah sebuah tontonan yang memiliki nilai seni, di mana tontonan tersebut disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Sal Murgianto juga mengatakan bahwa kajian pertunjukan adalah sebuah disiplin baru yang mempertemukan ilmu-ilmu seni, psikologi, kajian tari, kajian teater di satu titik dan antropologi di titik lain dalam satu kajian interdisiplin. Menurut ahli, pengertian dari performance art yaitu, menurut Bagus Susetyo, seni pertunjukan adalah sebuah ungkapan budaya, wahana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, dan perwujudan norma estetik artistik yang berkembang sesuai zaman dan di wilayah di mana dibentuk seni pertunjukan itu tumbuh dan berkembang. Lalu ada performing arts tradisional dari Jepang. Kabuki. Kabuki adalah teater tradisional Jepang yang terkenal akan pertunjukannya yang dipenuhi dengan nyanyian, tarian yang indah dan memukau. Lalu dalam bahasa Jepang modern, kata kabuki ditulis dengan karakter ka yang berarti lagu, bu yang berarti tarian, dan ki yang diartikan sebagai teknik dan keterampilan. Namun, karakter ini merupakan ejaan modern yang diyakini istilah aslinya berasal dari kata kerja kabuku yang berarti luar biasa. Kabuki pertama kali dipertunjukkan oleh Izumo no Okuni, seorang perempuan yang diyakini sebagai seorang gadis suci dari kuil Izumo. Salah satu tugasnya adalah untuk mementaskan tarian dan ritual kuno untuk menghormati Dewa Buddha. Tapi, melalui adaptasinya sendiri dari pertunjukan ini, telah membuatnya terkenal dan pada akhirnya melahirkan kabuki. Melepaskan tradisi yang kaku, Okuni tidak hanya membawa sedikit sindiran ke dalam tariannya, tapi juga tema pertikaian, cinta, dan cerita-cerita lain tentang kehidupan sehari-hari orang biasa. Pertunjukan kabuki biasanya lebih dikenal di kalangan masyarakat menengah. Pada awalnya, pertunjukan ini diperankan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, para pemain kabuki perempuan lebih banyak mengalami pelecehan dan menjadi lebih populer dengan prostitusi dan tarian-tarian yang sensual. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan keshogunan melarang keras aktris wanita dari seni pertunjukan karena kekhawatiran umum tentang moral dan ketidaksenonohan. Pada akhirnya, peran perempuan dalam kabuki diperankan oleh laki-laki yang disebut on nagata. Setelah perempuan dilarang untuk bermain lakon di teater ini, Izumo no Okuni kembali ke Izumo dan tinggal di kuil kecil dengan Izumo Taisha. Biasanya, pemain kabuki akan mementaskan drama dengan bernyanyi dan menari, juga memakai hiasan wajah yang tebal, dan para pemain akan memakai tepung beras di wajah agar mendapatkan warna putih yang nyata dan mendapatkan kesan porselen. Para aktor kabuki menggunakan hiasan wajah karakteristik dan cat yang khusus wajah
yang disebut dengan kumadori. Riasan wajah ini mengibaratkan pembuluh darah dan otot di wajah putih, merah, biru, dan coklat. Setiap peran memiliki warna yang berbeda. Biasanya, riasan wajah pemeran utama mungkin dibalut warna merah yang energik, sementara penjahat memakai warna biru yang dingin. Kostum kabuki jauh lebih hidup dan mewah dibandingkan kimono biasa. Supaya dapat menonjol di atas panggung, terutama untuk kostum pemeran perempuan yang secara kreatif dibuat untuk mencerminkan sifat-sifat tertentu dari peran-perannya. Contoh umumnya, kimono merah untuk putri raja, sementara Selin menggunakan kimono flamboyan dengan bordir mewah. Untuk panggung, kabuki umumnya memiliki struktur yang sangat berbeda dari panggung teater lainnya. Fitur yang paling khas adalah hanamichi. Hanamichi secara harfiah artinya adalah jalan bunga yang menghubungkan panggung sampai ke bagian belakang teater menggunakan melalui para penonton. Hal ini digunakan dalam pertunjukan dinamis seperti pada saat para aktor berlari ke atas panggung untuk melakukan mie. Sebuah pose di mana para aktor terdiam dan sebaliknya memindahkan fokus pada ekspresi wajah yang kuat. Ini dilakukan untuk menggambarkan puncak emosi karakter. Ada juga ruang bawah tanah yang disebut naraku, dinamai dari neraka sesuai ilmu ajaran Buddha yang berada di bawah panggung dan hanamichi di mana para aktor kadang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Noh. Noh adalah seni teater paling tua di antara seni teater Jepang lainnya. Teater Noh, atau juga disebut sebagai Nogaku, adalah teater musikal di mana penceritaan tidak hanya dilakukan dengan dialog, namun juga nyanyian atau utai, iringan musik atau hayashi, dan tari-tarian. Naskah tertua Noh berasal dari abad ke-14. Aktor Noh akan mengenakan kostum sutra warna-warni dan mengenakan topeng. Topeng yang dikenakan menggambarkan tokoh-tokoh yang dibawakan. Peranan topeng sangat penting dalam pembawaan teater Noh. Kendati demikian, tidak semua pemeran akan mengenakan topeng. Pemain Noh adalah laki-laki dan akan memerankan peran laki-laki dan perempuan sekaligus. Noh dipopulerkan dan dibuat oleh seorang bernama Zeami pada zaman Muromachi. Karyanya lah yang pada awalnya membuat pemerintah tertarik untuk membuat perlindungan terhadap seni. Namun sayangnya, kemudian Zeami diasingkan oleh pemerintah ke Pulau Sado. Ketika Zeami dibuang, 4 kelompok utama Noh dibentuk dan dibantu oleh kuil-kuil. Pada zaman Tokugawa, Shogun kembali meresmikan Noh dan membuatnya sebagai seni upacara resmi, dan mengeluarkan peraturan sehingga Noh menjadi terstandarisasi sehingga dapat dinikmati sampai saat ini. Dahulu, Noh hanya dimainkan untuk menghibur orang-orang kalangan atas. Pada masa itu, Kyogen akan dimainkan terlebih dahulu sebagai pengantar Noh. Kyogen adalah seni teater klasik lelucon Jepang, di mana pemerannya tidak menggunakan topeng. Pemain utama Noh, atau disebut dengan shite, akan berada di tengah panggung dan mengenakan topeng yang selalu diganti sesuai dengan perannya. Karakter pertama adalah dewa atau kami, kedua adalah prajurit atau shuramono, ketiga adalah karakter wanita atau kazuramono, yang keempat adalah tokoh wanita yang menjadi gila karena ditinggal orang yang dicintainya atau kyoujomono. Lalu yang terakhir adalah iblis atau kiri. Shite akan ditemani oleh tsure, atau pengikut tokoh utama yang terdiri dari 1 orang atau lebih. Pemain kedua disebut dengan waki. Umumnya memerankan biksu atau samurai, dan tidak mengenakan topeng. Waki pun memiliki pengikut yang disebut sebagai wakitsure. Waki berada di panggung sebelah kanan. Tidak lupa pemeran utama pun memiliki asisten atau koken yang akan duduk di dekat para pemain musik. Koken biasanya akan mengenakan pakaian serba hitam. Kisah Noh umumnya menceritakan tentang kaum-kaum kelas atas, namun juga diselingi pengajaran moral. Terkadang jalan cerita diadaptasi dari legenda, sejarah sastra, dan cerita-cerita pada zamannya. Gerakan Noh terstruktur pada lagu dan tarian yang pelan, menggunakan tutur bahasa puitis, dan mengenakan pakaian elit, berat dan berlapis. Ruang pertunjukan untuk memainkan Noh disebut dengan kenjo.
Panggung atau butai berdiri berhadapan dengan penonton. Butai akan memiliki atap sendiri, sehingga terlihat seperti pendopo di dalam rumah. Di sisi kanan panggung terdapat beranda panduan suara atau jiutai yang luasnya sekitar 3 kaki. Di dinding belakang yang disebut Kagami Ita, terdapat lukisan pohon cemara. Sedangkan di sisi kiri, terdapat koridor sepanjang 53 kaki yang digunakan sebagai jalur oleh para aktor dan pemusik. Sisi kiri koridor ini disebut jembatan atau hashigakari. Terkadang, bagian ini digunakan sebagai bagian dari panggung. Di ujungnya terdapat atoza, yang ukurannya kurang lebih separuh dari panggung. Atoza digunakan untuk tempat para pemusik atau hayashikata dan kokeng. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bunraku. Bunraku adalah seni pertunjukan tradisional boneka Jepang yang tergolong unik sebab melibatkan 3 unsur untuk membuat sebuah pertunjukan yang sempurna. Ketiganya adalah ningyotsukai atau dalang, taiyu atau narator, dan pemain samisen sebagai musisinya. Dahulu pertunjukan ini disebut dengan Ningyo Joruri. Ningyo artinya boneka, dan Joruri adalah semacam narasi yang dilantunkan. Sekarang, Ningyo Joruri resmi disebut sebagai bunraku karena nama tersebut diambil dari rombongan yang diorganisir oleh Uemura Bunrakuken pada awal abad ke-19. Bunraku datang dari nama teater Uemura yaitu Bunrakuza, yang dimana merupakan satu-satunya pertunjukan boneka yang ada di kota tersebut. Secara eksklusif, dalang hanya boleh dibawakan oleh pria dengan 3 orang yang berperan. 1 orang sebagai operator utama dan 2 orang asisten. Pakaiannya biasanya berwarna hitam atau bertudung dengan sang kepala dalang Omozukai yang memakai kimono dengan lambang keluarga sebagai penanda. Boneka bunraku berukuran kira-kira 1,5 atau 2/3 ukuran asli manusia. Para dalang bekerja sama untuk menggerakkan anggota tubuh dari boneka tersebut untuk menghasilkan tindakan dan ekspresi yang hidup. Dalang dapat dilihat oleh penonton, tetapi berpakaian hitam untuk mengekspresikan bahwa mereka tidak terlihat. Cerita bunraku diceritakan oleh 1 orang taiyu yang juga mengisi suara dari semua tokoh pewayangan. Oleh karena itu, taiyu harus memiliki ragam ekspresi vokal yang mewakili segala usia dan jenis kelamin. Kemudian, samisen merupakan instrumen yang digunakan dalam bunraku. Para pemain shamisen menentukan tempo narasi dengan musik pengiringnya agar selaras dengan narasi dan musik dari samisen. Idol atau aiduro telah menjadi semacam istilah umum untuk entertainers muda di Jepang. Idol bisa jadi seorang penyanyi, aktor suara, atau model. Fenomena idol atau aidoro geisha di Jepang dimulai pada tahun 1970-an. Namun, menurut Aoyagi dalam Girl Fate dan Carlin, istilah idol sudah dikenal oleh masyarakat Jepang pada tahun 1962. Seiring dengan pesatnya perkembangan anime dan ketertarikan fashion pada kalangan anak muda, musik-musik Jepang pun menjadi semakin sering diperdengarkan di berbagai tempat. Budaya musik pop merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena pop culture Jepang. Walaupun harus diakui bahwa fenomena K-pop masih lebih signifikan dibanding dengan J-pop, tetap tidak dapat dilupakan bahwa musisi-musisi sekelas Namie Amuro, Perfume, AKB48, EXILE, Taruku, dan Arashi berhasil menarik perhatian masyarakat dunia dan memiliki basis fans di seluruh dunia. Salah satu contoh dari idol yang paling terkenal di Jepang saat ini adalah AKB48. AKB48 diambil dari Akihabara, sebuah area di Tokyo. Ide Akimoto kemudian memperkenalkan AKB48 sebagai idola yang dapat kamu temui. AKB48 dibuat sebagai grup idola berbasis teater yang memungkinkan para penggemar bisa melihat mereka setiap hari. Selanjutnya, cosplay. Istilah cosplay berasal dari gabungan kostum dan play.
yang kurang lebih berarti bermain dengan kostum. Istilah ini diciptakan oleh seorang reporter Jepang bernama Nobuyuki Takahashi saat menghadiri WarCon di Los Angeles pada tahun 1984. Jadi istilahnya memang berasal dari Jepang, namun aktivitas dan kultur ini bukan berasal dari Jepang. Seiring berjalannya waktu, cosplay menjadi sebuah seni memerankan karakter kesukaan dari sebuah manga, anime, video game, dan karya budaya pop lainnya. Yang dilakukan dengan cara menciptakan kostum karakter serta mengubah diri dengan menggunakan wig rumit dan merias wajah. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Presentasi kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.